wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan. Kita akan membahas tentang bagaimana melindungi nilai investasi Anda. Hadir di studio dua narasumber yang luar biasa. Ada Pak Benjamin Bonaparte, business partner dari Alien Life. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabarnya? Baik, luar biasa ya. Dan biasa di luar juga. Selalu memberikan inspirasi. Hadir juga Pak Darmin, SE MBA, CMBA. Beliau adalah pemegang rekor muri di bidang pasar modal ya. Kedua narasumber yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana bisa investasi dan melindungi nilai investasi kita. Nah, ini tentunya investasi adalah sebuah strategi untuk jangka panjang ya. Bagaimana kita bisa, tujuan kehidupan kita adalah bisa memberikan input atau inspirasi kepada sahabat Tribuners semuanya. Semoga kita doakan ya, kita harapkan semoga semuanya sahabat Tribuners semakin sukses, maju, dan tentunya makmur ke depannya ya. Dan kita akan isi dengan topik-topik yang menarik dari berbagai industri dan berbagai sisi. Nah, hari ini kita membahas bagaimana investasi. Pak Darmin, sharing sedikit tentang pentingnya investasi bagi kehidupan kita. Silakan Pak Darmin. Terima kasih Pak Syagiat. Selamat pagi Tribuners. Jadi semua manusia dalam hidup tentu mempunyai tanggung jawab untuk kehidupan yang mandiri. Kalau dia sudah berkeluarga, tentunya mempunyai tanggung jawab masa depan keluarga dan anak-anak, pendidikan dan sebagainya. Jadi selain manusia itu mempunyai karir, mempunyai bisnis dan sebagainya, dia bisa mencari uang. Tentu bagaimana juga dia bisa mengembangkan berbagai sumber penghasilan. Kalau dia mengandalkan satu sumber, itu akan lebih lambat. Sama dengan kita mempunyai satu kuda aja menarik, kalau punya 4 kuda itu kan lebih cepat, powerful, lebih dayanya lebih cepat. Jadi investasi itu adalah menambah bagaimana selain kita ahli di bidang mencari uang, juga itu uang bekerja untuk dia juga mendapatkan passive income, sehingga tujuan-tujuan jangka panjang itu bisa tercapai untuk kesejahteraan masa tua, untuk pendidikan anak, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui belakangan ini kan lagi heboh. Pandemik pertama orang masker, sanitizer, dan sekarang lagi hebohnya minyak goreng kan. Itu kenapa? Ya harganya naik, ya inflasi. Kalau kita tidak mengembangkan uang yang kita hasilkan itu lebih cepat pertumbuhannya, keuntungannya lebih cepat, lebih tinggi daripada inflasi, nanti nilai uang itu makin lama makin kecil nilainya. Jadi itulah pentingnya kita menginvestasikan. Jadi juga dalam siklus kehidupan, dalam masa tua kita sudah pensiun, kita kan tidak mau masa tua kita bekerja lebih keras, lebih menderita daripada masa muda. Kita mau menikmati masa tua yang sejahtera. Jadi pada waktu itu setelah jangka panjang kita invest, tentu menghasilkan itu uang passive income, uang berbagai sumber menghasilkan, bisa menikmati masa tua yang sejahtera. Itu Pak Syagiat. Ya, artinya sahabat Tribuners ya, memang kalau di pandemi ini kita banyak mendengar, melihat kesulitan bisnis di mana-mana ya. Tapi yang hari ini kita sharing adalah bisa sebagai ilmu untuk persiapan kita di masa yang akan datang ya. Artinya pada saat kita menghadapi situasi yang baik dan normal, perlu kita strategi untuk melindungi dan investasi aset kita, supaya suatu ketika ada keadaan yang tidak terduga seperti pandemi tiba-tiba datang, kita menghadapi masalah pandemi ini dengan adanya persiapan di finansial, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi itu ya. Iya, betul. Jadi di dalam kehidupan ini mungkin kita bukan hanya mencari uang secara terus-menerus ya, tetapi ada saatnya bagaimana kita bisa mengalokasikan aset atau strategi investasi supaya pada saat kita tidak bisa menyerang, itu kita ada bisa pertahanan yang baik. Seperti itu ya Pak Darmin. Iya, betul Pak. Kalau di analogi sepak bola, bagaimana ini Pak Darmin ini? Jadi kalau kita di analogi sepak bola, ya. Tentu di sana ada satu tim kesebelasan, ada tim penyerang, ada tim lini tengah, tim pertahanan dan sebagainya. Jadi kalau kita investasi, kalau investasinya baik di saham, reksadana saham, itu sama identik dengan tim penyerang. Jadi kalau kita dalam hidup, dalam suatu permainan sepak bola, tim penyerang kita lemah atau tidak ada sama sekali, mungkin dia melanggar
peraturan, dikeluarkan dari permanen, itu kemenangan dari tim itu akan diragukan. Jadi demikian juga makanya pentingnya kita investasi, adanya di saham, adanya di reksadana saham, itu tujuannya adalah memperkuat barisan penerangan kita supaya lebih cepat tercipta goal-goal tujuan kehidupan kita. Saya investasi di saham reksadana sama dengan investasi di bisnis. Seperti pandemik, kalau dia bisnisnya di mall-nya bisa setahun lebih itu tutup, PPKM dan sebagainya, kan dia nggak bisa bisnis lagi. Jadi kalau dia dari awal udah persiapan dia investasi, ini bisnisnya mungkin omsetnya nggak ada, dari income investasinya itu dia bisa menghasilkan. Coba bayangkan, setiap krisis itu mempunyai ancaman dan peluang. Gitu. Jadi kita lihat pada waktu pandemik, Maret 2020, indeks harga saham gabungan, rata-rata 700-an perusahaan, itu indeksnya turun sekitar 3.900-an. Itu paling rendah ya? Yang rendah. Sekarang udah 6.900. Itu sudah hampir 80% kenaikannya selama 2 tahun ini. Jadi uang itu dia invest, kalau dia ikutin market pertumbuhannya, ada saham-saham tertentu, misalnya komoditi batu bara yang harganya naik akibatnya perang Rusia dengan Ukraina ini, itu dalam seminggu terakhir, itu ada yang sebulan terakhir ada yang naiknya 100%, ada yang 20% dan sebagainya, hanya seminggu dan sebulan ini. Luar biasa. Iya. Dan ini tentunya kalau krisis itu Pak Darmin tadi ada cerita, ada tantangan dan ada peluang ya. Tantangannya apa? Kita semua pasti mengalami tekanan-tekanan, tidak bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Omset menurun, biaya tetap, ya kan Pak? Kan? Biaya tetap, omset menurun, bahkan kita harus kehilangan banyak pendapatan. Dan bahkan nol, ada beberapa industri yang makanya tidak bisa buat apa-apa. Dari sana tentunya memakan mantap ya, makan tabungan ini. Iya. Ya kan, tabungan mantap. Kalau tabungan udah gak ada lagi kan risikonya besar. Makanya harus alokasi dana untuk pelindungan atau untuk persiapan seperti itu. Iya. Dan di krisis juga ada peluang. Nah di krisis seperti yang Pak Darmin sampaikan, itu IHSG titik terendah 3.900. Iya. Nah, pada saat krisis, jikalau kita memiliki strategi finansial keuangan yang baik, maka di sanalah kesempatan untuk kita bisa mendapatkan aset-aset value-value yang sangat kalau Pak Lo Keng Hong sering cerita itu dapatkan BMW, Mercy dengan harga Avanza. Iya betul. Seperti itu ya. Jadi semua orang, jadi dunia ini ya di dalam financial managementnya seperti itu. Pada saat krisis semua akan obral. Pada saat itu siapa yang memiliki cadangan keuangan finansial ya dapat memiliki aset-aset itu. Dan dalam tempo 1-2 tahun pasti akan terjadi koreksi dan akan kurvanya akan naik kembali. Kesempatan jadi setiap krisis ada kesempatan, ada peluang ya. Peluang. Jadi serang-serang terus ya suatu ketika pasti akan penyerangan itu pasti akan dibatasi karena keadaan tertentu ya. Kita harus tarik kembali untuk pelindungan diri. Dan di analogi sepak bola itu penyerang artinya streaming of income kita ya. Ada passive income, ada active income yang kita harus jaga ya, sahabat Tribuners ya. Ini manajemen keuangan paling baik ya. Ini kita harus belajar literasinya, walaupun ya ini sebenarnya sebuah ilmu yang sangat bagus sekali. Dan di belakangnya harus ada pelindungan ya. Iya. Harus ada kiper juga ya? Kiper, ya, supaya jangan bobol gawangnya. Supaya jangan kiper ya. Jadi sepak bola ini, kita ada tim penyerang, bertahan, dan ada kiper yang melindungi kita. Nah, untuk kiper, pelindungan, ini salah satu kiper yang melindungi kita adalah, ini di asuransi, ya. Ini Pak Ben, mengapa pentingnya pelindungan terhadap keuangan dan investasi? Kan ini sudah penyerang ini, ya kan? Ini bagaimana melindungi dari sisi insurance untuk mengcover supaya hidup kita ya walaupun terjadi krisis tapi tetap baik-baik saja. Oke, ya. Selamat pagi sahabat Tribuners semuanya ya. Jadi kalau tadi memakai analogi pada sepak bola, satu tim sepak bola katakan sehebat apapun tim penyerangnya ya, yang tadi investasi reksadana, ada saham dan lain sebagainya, ada bisnis juga, tentu tidak lengkap kalau nggak ada penjaga gawangnya. Bayangkan ya, udah begitu hebat menyerang,
ya sudah buat gol begitu banyak, tapi tiba-tiba diserang yang jaga gawang kosong, ya, Ya, pasti itu akan lebih banyak lagi golnya, ya. Nah, jadi kita dalam investasi tentu harus memikirkan yang namanya perlindungan, ya, atau bisa di cover dengan asuransi, ya. Jadi kalau saya umpamakan juga, misalnya kita memiliki investasi adalah satu botol air ini, ya. Nah, kita tentu ingin botol ini penuh. Jadi caranya gimana ya? Tadi kita investasi di bisnis, reksadana dan sebagainya, ya. Tapi kalau suatu hari katakan terjadi kebocoran, ya, maka isinya ini akan habis, ya. Dan bocornya itu bisa terjadi tiba-tiba. Oke. Nah, tiba-tibanya itu apa? Biasanya karena sakit, ya. Nah, sakit itu juga ada yang ringan, ada sakit yang berat. Jadi bocor itu juga sama, ada bocor yang halus, ada bocor yang tiba-tiba besar, ya. Nah, kalau bocor yang besar itu biasanya adalah kalau sakit kritis, misalnya kanker, ya, stroke, jantung, ya, dan sebagainya. Nah, kita tahu sekarang teknologi untuk pengobatan makin canggih, tapi juga biayanya semakin besar, ya. Sudah biasa kita dengar itu biaya berobat bisa sampai miliaran, ya, kalau berobatnya misalnya penyakit yang berat. Apalagi kemarin itu ada pandemik, kita tahu satu orang masuk rumah sakit itu bisa biayanya ratusan juta, ya. Dan kalau dulu kita jarang dengar satu keluarga itu tiba-tiba kena langsung kanker semuanya, kan nggak ada, ya. Nah, atau sakit jantung semua dari ayah, ibu, anak. Tapi ketika pandemik bisa satu keluarga masuk rumah sakit semuanya, ya. Nah, oleh karena itu pentingnya kita membeli yang namanya proteksi dalam bentuk asuransi, ya. Dan yang paling simpel itu biasanya adalah asuransi rumah sakit, ya. Kemudian ada asuransi jiwa dan juga kecelakaan dan penyakit kritis, ya. Nah, jadi itu kita harus jaga supaya tidak kebobolan lah istilahnya, ya. Jangan investasinya sudah bagus, sudah banyak, tiba-tiba sakit, ya, harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bisa habis dalam waktu hanya beberapa minggu, ya. Setuju nggak Pak Darmin? Ya, betul. Ya. Ya, ini sahabat Tribuners, ya. Memang di financial ini kita ada penyerang mencari uang, ya. Jadi jangan percaya kepada satu income saja, ya. Tapi bagaimana sahabat Tribuners ini, saya banyak mendengar, mendapatkan ilmu dari banyak pakar keuangan. Carilah streaming of income itu sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin. Dan kemudian setelah dapat streaming income itu banyak, mulailah berpikir investasi, ya, berpikir investasi supaya nanti uang ini kita bisa bekerja untuk kita, ya, bisa bekerja untuk kita. Hiduplah lebih hemat, investasikan, dan kemudian pergunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sesuai keinginan. Keinginan tidak pernah akan habis, ya. Sesuai kebutuhan. Dan kemudian lindungi. Seperti yang Pak Benyamin sampaikan, saya sangat setuju, sahabat Tribuners, ya. Hidup ini seperti kita mengisi air. Dan kita tidak akan tahu, karena ini seperti, ini kan kita berputar terus, ya. Kita mencari terus. Tubuh kita bisa capek. Tubuh kita bisa mungkin menghadapi tantangan. Ya, kalau kita cari, semakin banyak cari, kita tidak lindungi kesehatan kita, atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, ini akan terjadi kebocoran. Asuransi adalah salah satu untuk menambal, ready. Kalau terjadi sesuatu bocor, tambal, ya, ready sesuatu tambal, supaya apa yang sahabat Tribuners berjuangkan selama ini itu tidak sia-sia seketika. Kalau tanpa pelindungan mungkin air ini akan habis dalam tempo yang sekejap. Bayangkan, susah payah berpuluh-puluh tahun hilang dalam tempo beberapa minggu. Jadi mulailah berpikir ke arah sana, ya. Bagi yang belum ada persiapan, tidak menjadi masalah. Tetapi sudah mengalami atau menyadari bahwa dunia ini bagaimana orang-orang yang mapan itu, bagaimana orang-orang yang sukses itu secara finansial mengatur strategi keuangan mereka dan melindungi aset mereka. Semua ada caranya, ya, sahabat Tribuners. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semuanya, bagaimana orang-orang yang sukses mapan walaupun pandemi, walaupun tekanan-tekanan seperti pandemi dan sebagainya, lifestyle mereka, kebutuhan mereka dapat tercukupi dengan baik dan tidak mengalami goncangan yang luar biasa. Nah, ini analogi yang sangat luar biasa sekali Pak Benyamin. Jadi mulai saat ini pikirkan, mulai kita pikirkan, ya. Kita doakan juga semoga sahabat Tribuners semuanya semakin makmur ke depannya, semakin sejahtera, sehat. Kita inginkan semua orang di Indonesia ini semakin makmur dan sejahtera. Kalau berbicara dengan investasi, bagaimana Pak Darmin? Ini kan
kalau ada investasi, ada income, baru kita bisa melindungi ya. Semakin baik, semakin pelindungan semakin baik. Ini kan kedua hal yang kalau pelindungan terus gak ada cetak gol juga gak menang, Pak. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Gak cetak gol gak menang. Iya. Nah, ini bagaimana strategi investasi yang aman dan benar Pak, tentunya ya, yang aman dan benar, yang membawa kedepannya dari segi legalitas dan kesejahteraan bagi orang banyak Pak. Jadi yang pertama itu invest itu yang punya legalitas, artinya yang punya izin dari pemerintah, dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasin pasar modal, reksadana, insurans, perbankan, semuanya. Jadi kalau sudah punya izin, itu salah satu perlindungan. Kedua adalah track record daripada perusahaan yang mengelola investasi ini. Jangan yang baru muncul, yang orangnya kredibilitasnya bisa diandalkan nggak secara profesional, dia apakah dia sudah menghasilkan dan sebagainya. Dan investasi itu juga memudahkan orang untuk menikmati hidup. Sebab kalau semuanya Anda mengandalkan waktu Anda, tenaga Anda itu kan terbatas. Jadi kalau Anda waktu terus, nambah waktu kerja lembur terus, tentu tidak punya life and work balance, keseimbangan hidup, tidak bisa nikmati hidup. Kita bekerja, tentu ingin menikmati hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk melihat pertumbuhan anak sejak kecil sampai dewasa, dan sebagainya. Jadi kalau kita menginvestasikan uang kita, nanti makin lama, income investasi itu lebih besar daripada income yang kita hasilkan sendiri. Banyak klien kita, ribuan klien yang kita advis, ada dokter spesialis jantung dan sebagainya. Sekarang istri dia yang kelola uang dia investasi, jadi praktek dokter dia dengan income investasi. Ini income investasi sudah lebih besar daripada praktek income dia. Kalau dia liburan tidak praktek sebulan, ya dia nggak punya income. Jadi dia liburan, ini investasi menghasilkan terus. Jadi bagaimana kita menikmati hidup yang lebih berkualitas, lebih punya waktu, melakukan hal-hal yang kita senangin. Ya kerja itu penting, tapi kan punya waktu juga menikmati kehidupan kita sendiri. Sehingga hidup itu bermakna, berkualitas. Jadi investasi itu adalah tujuannya untuk membalancing ini, salah satu cara. Dan juga ketika pensiun ya, Pak Ya, Darmin, betul. ya. Nah ini pembelajaran ya, sahabat Tribuners ya. Artinya manusia itu tidak selamanya akan kuat. Kita ada batasan. Bahkan pemerintah dan di dunia juga menetapkan batas usia pensiun ya. Betul. Walaupun sekarang tingkat kehidupan atau masa hidup kita udah lebih panjang ya dibanding dengan 1940 sekian. Sekarang udah bisa 70 tahun ke atas ya. Artinya tingkat hidup kita udah lebih sehat, lebih panjang. Apalagi sekarang ada penemuan di anti-aging ya. Profesor dari Harvard itu bisa membuat orang lebih panjang umur. Nah, tapi panjang umur harus bahagia juga ya Pak ya? Iya. Jadi orang yang panjang umur, satu hal yang paling ditakutin, paling menderita adalah umurnya yang bertambah panjang, uangnya yang nggak cukup untuk membiayai kehidupan jangka panjang dia. Sebab makin tua, mungkin kebutuhan makan kita lebih kurang, tapi kebutuhan untuk kesejahteraan, kesehatan, vitamin, suplemen, kehidupan yang bagus, itu kan makin tinggi itu. Nah itu mahal sekali untuk kehidupan yang berkualitas. Untuk kesehatan itu paling mahal. Betul. Nah tadi ada pengalaman dari Pak Darmin mengenai bagaimana bisa melindungi. Ada dokter spesialis yang pada saat mungkin pada saat muda sampai pertengahan parubaya ya, umur 50 sekian tahun mungkin bekerja keras sehingga pada akhirnya karena ada strategi untuk investasi mulai dialokasi ya untuk investasi sehingga investasi itu menghasilkan return ya. Ada pendapatan dari uang yang bekerja untuk mereka. Akhirnya suatu ketika itu ada liburan pun tidak menjadi masalah karena passive income dari keuangan itu sudah mampu menopang yang sebenarnya dia nggak perlu kerja sudah dapat income. Tapi ya manusia sarankan tetap bekerja supaya tidak pikun ya Pak. Nah, jadi ini adalah sangat bagus sekali. Sering kita mendengar di luar negeri, bahkan ada yang tidak bisa mengelola keuangan, ada yang bintang film dan olahraga terkenal. Di akhir tua mereka kaya dan hutangnya banyak sekali. Betul. Ya, banyak bintang film seperti itu. Itu sepertinya ada kesalahan di manajemen keuangan. Dia tidak investasi. Cost-nya semakin tinggi, akhirnya income-nya tiba-tiba stop karena dia tidak produktif lagi, dia tidak bisa berkarir lagi,
sedangkan lifestyle-nya tetap itu ya Betul, Pak ya. ya. Akhirnya defisit dan membuat dia menjadi lebih bisa dikatakan jatuh ke kemiskinan Ya. seperti itu ya. Sebab seperti profesi apapun, kalau kita jangka waktu kerja makin panjang, mungkin optimal itu kita bekerja 8 jam. Tapi kalau kita lembur tiap hari 12 jam, jam yang lembur itu produktivitasnya bisa turun, fisik itu udah lemah. Apalagi dokter kan, bahaya sekali. Saya kerjanya 20 pasien sampai jam 8 malam deh, praktek jam 4. Saya kerja sampai jam 3 pagi. Itu pasien-pasien akurasi, diagnosis dan sebagainya itu sudah sebenarnya fisiknya udah lemah, udah berkurang. Kan kasihan Pak. Jadi jadi kalau dia punya income yang cukup, dia bisa batasin. Satu hari saya cuma 10 pasien, udah. Saya nggak mau terima lagi. Jadi benar-benar akurat, diagnosisnya juga bagus. Ya, jikalau ada yang mungkin membutuhkan diagnosis dari dokter, mungkin dokternya bisa dia bangun lagi, ada investasi menjadi klinik dan sebagainya. Ya. Dengan klinik rumah sakit bisa menolong banyak orang Betul. lain. Nah, ini strategi investasi lindungi. Pintar itu tidak menjamin orang akan hidup bahagia selamanya, hidup berkecukupan selamanya. Tapi kepintaran itu di dalam mencari uang harus diimbangi dengan strategi keuangan supaya di akhir tua kita bukan secara kesehatannya, tetapi butuh dana untuk mencukupi kebutuhan kita. Karena panjang. Oleh karena itu harus dimulai dari kapan Pak Darmin untuk melindungi strategi ini supaya finansial kita bisa aman. Makin muda makin bagus. Seperti Warren Buffett umur 11 tahun dia sudah mulai invest. Jadi sekarang makin muda makin bagus. Learning curve itu masih muda kan, dia lebih rasa ingin tahu, dia lebih bagus, lebih belajar dan sebagainya. Dia tidak mempunyai tanggung jawab lebih banyak dan sebagainya. Tapi tidak ada kata terlambat untuk bisa memulai investasi. Kapan aja. Sekarang makin cepat makin bagus. Ya, apalagi untuk memulai. Di zaman digital ini ya. Betul ya. Jadi belajar investasi itu cuma disiplin dan ketekunan. Jadi tidak ada bahwa orang yang S3 itu akan menang lebih hasil investasi lebih bagus daripada orang tamatan SD atau tidak. Jadi ijazah itu, gelar itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah disiplin dan ketekunan, kemauan dia untuk belajar dari kesalahan, tidak mengulangi kesalahan yang fatal, yang sama, itu akan bisa sukses. Nah, pilihlah investasi untuk sasaran investasi yang tepat, yang tadi ada sesuai dengan OJK ya. Saran dari OJK sudah disetujui oleh OJK dan memiliki kredibilitas atau sebuah nama yang sudah teruji cukup panjang ya. Dan juga mungkin hal yang paling penting adalah likuiditas, artinya kemudahan dia mencairkan. Jangan waktu dia butuh uang, ini nggak bisa jual, tunggu setahun dan sebagainya, harus didiskon, diobral juga nggak bisa jual dan sebagainya, itu kan repot gitu. Ini menarik Pak. Nanti kita akan sambung mengenai bagaimana untuk likuiditas tinggi dan rendah. Saya kembali ke Pak Benjamin. Apakah melindungi investasi itu mahal harganya? Ya. Jadi untuk melindungi investasi ini ya. Maksudnya kan kita tentunya melindungi aset kita atau mungkin pendapatan kita. Pelindungan itu seberapa tinggi? Jadi banyak pemikiran bahwa untuk membeli perlindungan yang tadi kita analogikan dengan menambal tadi ya, itu harus dengan biaya yang besar sekali ya. Mungkin yang setahunnya harus ratusan juta bahkan puluhan juta ya. Ternyata tidak ya. Jadi contoh untuk manfaat yang namanya proteksi rumah sakit ya. Nah sekarang itu makin canggih ya, yang namanya anti inflasi. Maksudnya apa? Nah, kalau dulu, katakan mungkin 5 tahun yang lalu, orang tahunya beli asuransi itu harus ada pilih harga kamarnya. Jadi mungkin beli yang kamar 500.000, 1 juta, 2 juta ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga banyak di limit. Operasinya batasnya sekian puluh juta, operasi besar sekian ratus juta. Nah, itu semua di limit. Itu produk dulu. Nah, kalau sekarang produknya itu anti inflasi. Jadi kita beli adalah hanya pilih kamar. Mau kamar yang 1 bed atau kamar yang 2 bed. Ya misalnya kita beli kamar yang 1 bed. Maka ini selamanya akan pakai kamar yang 1 bed sampai umur 100 tahun ya. Jadi kalau misalnya kamar 1 bed katakan sekarang di Singapura
7 juta lebih, sudah 7 juta lebih lah ya. Nah, mungkin 10 tahun lagi kamar di Singapura sudah 10 juta. 20 tahun lagi sudah 15 juta. Kita tetap bisa pakai yang kamar tersebut. Mau harga kamarnya jadi 30 juta pun kita tetap pakai. Jadi tidak perlu upgrade terus ya. Dan limitnya sudah besar sekali ya. Sekarang contoh dengan limit yang katakan 14 miliar per tahun ya yang bisa dipakai. Itu kalau saya pakai contoh usia 40 lah, katakan usia agak mapan ya. Itu ternyata hanya per bulan sekitar 1,2 juta. Ya. Bisa dapat coverage sampai 14 miliar, Pak. Ya. Nah, kalau mungkin mau yang lebih murah lagi ada ya, coverage sekitar 10 miliar. Itu usia 40 sekitar hanya 800.000, 700.000 sampai 800.000 ya. Nah, tentu ini biaya yang sangat-sangat murah untuk melindungi aset kita yang sampai miliaran, bahkan tadi 14 miliar. Bayangkan Pak Darmin, kalau orang mau investasi kumpulin uang sampai 14 miliar, mungkin dia harus kerja dari muda Pak ya. Muda, harus praktek, katakan harus buka toko, harus bisnis, mungkin bisa 10-20 tahun. Nah, begitu terkumpul uang 14 miliar, katakan suatu hari sakit ya, berobat ke luar negeri, butuh 5 miliar. Hanya dalam 1-2 minggu mungkin habis sudah 5 miliar ya. Dan semakin tua kita hidup, itu tentu resiko untuk sakit semakin besar. Padahal tadi hanya dengan 1 juta lebih, atau bahkan mungkin yang mau 500.000 juga ada, tapi limitnya lebih rendah. 400.000 sebulan juga ada, tapi limitnya lebih rendah lagi. Ya, mungkin limit yang 5 miliar. Ya, itu hanya sekitar 500.000. Ya, kalau orang yang lebih muda, ya lebih murah lagi. Jadi tidak butuh sampai biaya yang begitu besar untuk melindungi aset kita, proteksi kita, ya, uang kita. Jadi biarkan uang bekerja untuk kita, tapi kita juga harus smart. Iya, harus lindungin. Jangan sudah kerja puluhan tahun, kumpulin, susah setengah mati, invest sana sini, tiba-tiba sakit belum habis miliaran. Padahal tadi hanya dengan sebulan berapa ratus ribu aja juga sebenarnya udah bisa. Sudah tercover. Itu hanya tinggal kita pilih mau cover sampai negara mana. Ada yang hanya Indonesia, itu ya 400-500 ribu juga bisa sebulan ya. Ada yang sampai Malaysia, China, Singapura, bahkan Eropa, Amerika ya. Tentu kalau kita pilih yang perlindungannya makin luas, ya preminya semakin beda ya, semakin tinggi. Jadi itu bisa disesuaikan ya. Tapi tidak perlu sampai ratusan juta sebenarnya untuk melindungi yang puluhan miliar ya. Kita bahkan ada yang sampai bisa setahun coverage itu 50 miliar ya. 50 miliar mungkin orang pikir wah itu preminya harus ratusan juta, ternyata tidak. Preminya sekitar 3 jutaan saja sudah bisa cover 50 miliar, dan itu sudah worldwide. Mau sampai ke Amerika juga bisa ya. Nah, itu yang banyak orang mungkin selama ini pemikirannya harus wah saya butuh biaya yang sangat besar. Tidak ya, tambalnya biayanya murah saja sebenarnya ya. Berapa ratus ribu misalnya hanya mau Indonesia cukup, boleh. Mau sampai Malaysia, China hanya 1 jutaan itu sudah bisa. Luar biasa ya. Pak Benjamin ya. Untuk sahabat Tribuners, mungkin ya ada teman-teman sahabat Tribuners yang ingin mengetahui ya supaya persiapan pelindung ini dengan baik, bisa dihubungi di kantor atau di mana supaya nanti mungkin bisa informasi yang siap mendukung sahabat Tribuners. Ya, mungkin ya bisa juga di follow Instagram saya ya. Search saja itu ya, Benjamin Bonaparte, atau atau handphone boleh ya, kantor juga ya, atau ke strategi ke depannya ya, ke handphone boleh. Silakan. Nomor ya 081 2609 8888 ya. Baik ya, semoga ini bisa memberikan manfaat ya, karena hidup makmur, hidup sejahtera untuk jangka waktu yang panjang itu bukan kecepatan kita menghasilkan uang, tetapi ada strategi di belakangnya lagi. Bagaimana kita bisa melindungi aset dan kekayaan kita. Orang-orang kaya itu kenapa semakin stabil dan kaya? Karena mereka melindungi, strategi melindungi itu dipraktekkan. Jadi yang tidak mungkin tiba-tiba, kalau untuk kaya tiba-tiba turun itu sangat sulit sekali kalau tanpa pelindungan, kecuali memang ada karakter dan sebagainya yang tidak sesuai, sehingga ada sesuatu yang berlawanan dengan norma hukum, dan kemudian expand-nya atau pengeluarannya berlebihan, biasanya akan menyebabkan seperti itu. Tetapi kalau kita saya melihat manajemen dengan baik, pelindungan dengan baik, investasi dengan baik, biasanya akan jangka waktu yang panjang sekali. Iya, benar. Pak Darmin, saya kembali ke Pak Darmin sebentar. Pak Darmin,
untuk seperti apa ya? Ini kan strategi investasi, kita selain mencari uang, bisa mendapatkan uang. Kalau tidak mencukupi ya kita harus mikir ya, harus bekerja keras dan kerja smart lagi ya, sahabat Tribuners ya. Kan ada banyak pertanyaan sekali. Gimana mau investasi sedangkan uang saya tidak cukup? Oke, itu semua pasti akan hadapi. Pak Benjamin itu dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan papanya meninggal di usia 5 tahun. Sebelumnya kita pernah cerita. Tapi bagaimana untuk meningkatkan income yang kita harus meningkatkan ability kita ya, kemampuan kita supaya mampu menghasilkan uang yang lebih banyak. Skill menjual, skill memanajemen, skill menjadi UMKM dan semuanya kita harus tingkatkan. Setelah meningkat, baru kita bisa alokasi dana untuk investasi. Nah, Pak Darmin, saran dari Pak Darmin sebagai ahlinya, investasi kita sebaiknya alokasi di long atau di short, yang jangka panjang, jangka pendek, yang liquid atau non liquid seperti apa ya, Pak Darmin? Jadi di dunia ini ada 2 tipe orang di klien saya. Satu tipe yang belum kaya, tapi dia mau kaya. Kita punya kaya, semua mau iya, kaya. mau kaya kan. Kita punya rencana, punya plan. Jadi kekayaan itu bisa direncanakan. Sama dengan bangun rumah, tentu ada arsiteknya, bisa desainnya dan sebagainya. Jadi kita akan tahu aspirasi kehidupan dia bagaimana dan sebagainya. Sebab saya udah hampir 40 tahun berprofesi di keuangan dan investasi. Jadi tahun 2002 saya udah ke Singapura kemana belajar mengenai wealth management dan financial planning. Jadi kita selalu memberikan value added. Jadi hidup ini kan alangkah bahagia kalau bisa berbagi. Jadi banyak anak-anak muda yang income-nya belum punya, masih mahasiswa, kita motivasi dia, kita training skill dia, kita ciptakan dia bisa cari uang waktu masa kuliah. Jadi kalau Anda yang tertarik datang kita sudah banyak menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang bisa berkarir, profesi sukses, jadi manajer dan sebagainya di bidang pasar modal. Jadi bagaimana dia meningkatkan skillnya? Jadi tentu banyak. Jadi muda itu dia kalah di pengalaman. Dia punya energi yang bagus sekali, punya proses belajar yang lebih cepat daripada kita, energi yang lebih cepat, punya waktu. Jadi kalau dia belum punya pekerjaan, belum punya keahlian, dia punya keunggulan, punya waktu yang banyak. Mau belajar kah? Kita isi, tingkatkan kualitas dia, bisa menghasilkan. Jadi tentu tidak cocok penuh semua orang. Apakah aspirasi dia cocok dengan bidang ini? Jadi itu yang belum kaya. Kita kan ciptakan stream of income, tentu jangka panjang dia bisa capai. Dan yang kedua adalah orang yang sudah kaya. Bagaimana dia mempertahankan dan mengembangkan, bukan aja mengembangkan kekayaan dia itu melalui investasi. Yang kedua adalah kita selalu mengatakan bahwa kalau Anda invest di pasar itu volatile, bisa fluktuasi. Jadi bagaimana kita selalu mengajarkan mereka untuk selain Anda memikirkan plan for the best, prepare for the worst, kan itu yang terbaik kan. Kalau Anda nggak pernah rencanakan, berarti Anda tidak punya rencana apa, itu bahaya sekali. Jadi kita selalu mengatakan hidup ini pasti mempunyai titik akhir. Kita semua akan ke surga, berakhir, titik akhir. Jadi titik akhir itulah tutup buku di pembukuan. Dia you investnya berapa kaya, tambah berapa, itu habis waktu itu nggak bisa bertambah lagi proses perjalanan hidup ini. Kita selalu mengatakan pada waktu Anda meninggal, kalau Anda itu businessman pribadi, Anda pinjam uang di bank, langsung rekening diblokir, kredit nggak bisa tarik dan sebagainya. Jadi kan kasihan sekali, Anda mau bayar hutang, nggak bisa loh ini. Bank akan stop, sebab harus urus dulu ahli waris, itu penuh proses. Jadi kita katakan, Anda beli insurans. Jadi pada waktu Anda meninggal kan nggak tahu kapan kan, bisa mendadak. Meninggal waktu marketnya crash, seperti tahun 2000 pandemik ini, kan kasihan. Anda bisa hilang 40%, 30%. Tapi kalau Anda punya insurans, klaim aja insurans itu. Pakai, bank nggak mau sampai ngurusin proses administrasi, legalitas, dan sebagainya. Ada klaim ini nggak usah jual. Nggak usah cut loss di sini. Pertama, Anda punya waktu. Jadi waktu itu adalah leveraging, pengaman yang paling bagus untuk bisa pulih. Orang mengatakan orang yang disakitin, waktu akan mengobatin kan. Jadi dia punya waktu untuk lebih lama bertahan. Dia punya waktu untuk tidak mengurus legalitasnya semua.
bank tidak bisa cair kredit, saya bankir dulu. Saya tahu bang, begitu Anda kredit, banknya tahu Anda meninggal saat ini, giro yang cek yang Anda buka, Anda ditolak. Sebab nggak sah lagi, itu urus dulu. Nanti kredit itu ditolak, kredit datanglah ke Anda kemarin. Bagaimana ini bayarnya? Ini nggak bisa tarik uangnya. Jadi Anda perlu, itu yang saya katakan likuiditas. Plan for the worst. Nah itu pasti terjadi, siapapun orang, kita nggak tahu kapannya. Kan? Pada waktu itu kita nggak tahu. Syukur pada waktu itu investor naik 100%. Anda bisa cairin sebagian, ngurusin. Tapi kalau pada waktu marketnya tadi turun, Anda sudah punya proteksi. Anda sudah bukan tambal. Jadi prepare for the worst. Kita selalu mempraktekkan wealth management yang bagus. Jadi bagaimana itu dari generasi-generasi itu tidak ribut dan tidak panik. Jadi pada waktu Anda kacau, ini datang semua ceknya ditolak bank, datang tagih, Anda punya kredit line, nggak bisa cair, tunggu dulu proses legalitasnya, pindah dulu, perjanjian bank itu punya proses waktu kan itu. Jadi asuransi salah satu solusi yang untuk dapat melindungi ini semuanya, even itu terjadi sesuatu, tapi biarlah ini. Jadi Anda punya waktu pulih kembali. Jadi invest yang bagus itu, Anda nggak perlu jual. Diteruskan ke teruskan ya, dibagi. Misalnya Anda mau punya rumah lah, mau jual, kan nggak bisa besok jual kan langsung kan. Punya tanah lagi, wah lebih jual. Kadang-kadang setahun nggak bisa jual. Betul. Nah, untuk strategi investasi, tadi Pak Darmin kan ada cerita bahwa ada orang yang belum kaya, tapi pengen kaya. Iya. Ya kan, ada impian lah. Itu adalah motivasi bagi kita semuanya. Yang sudah kaya, bagaimana alokasi investasi. Nah ini strateginya bagaimana Pak? Untuk yang belum dan untuk yang sudah. Yang belum itu. Kalau pelindungan sudah pasti ya Pak ya. Iya. Walaupun kita sudah kaya, kita sudah ibaratnya proses menuju, tapi harusnya ada pelindungan. Iya. Pelindungan ini supaya terjadi sesuatu, itu ada backup. Seperti ini bocor, ada yang tambal. Iya. Dan biaya tambalnya nggak mahal sih. Iya. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, bahkan nilai 1,2 itu bisa sampai 14 miliar. Iya. Kalau setiap tahun itu 14 miliar bisa dipakai terus. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya, asuransi memang benar-benar memikirkan preparation protection untuk jangka waktu yang sangat banyak. Nah, untuk strategi investasi Pak, untuk pemula dan untuk yang mereka belum kaya, strateginya seperti apa? Jadi yang pertama, kalau dia masih muda, dia punya waktu ambil resiko yang lebih besar. Sebab dia kan uangnya masih sedikit. Kalau rugi, dia masih muda, masih punya waktu untuk mengulang kembali. Jadi misalnya usia 20 tahun, dia punya berapa dekade sampai usia 50 tahun, 30 tahun dia punya proses untuk investasi dan sebagainya. Jadi dia punya mau kaya, sama dengan kita mau ke Jakarta, jalan kaki, wah susah kan. Atau naik mobil, mau lebih cepat ya pesawat terbang. Jadi tinggal Anda perlu tiket pesawat terbang dan Anda nggak perlu milikin pesawat terbangnya, Anda cuma cukup uang sedikit beli tiket itu. Jadi untuk investasi adalah Anda cari seperti beli tiket untuk pesawat terbang untuk mempercepat pencapaian tujuan Anda yang kaya itu. Jadi invest, dia bisa belajar, kita bisa supply informasi dan sebagainya, itu semuanya gratis. Kita kasih tiap hari ada morning info, update, itu semuanya gratis. Itu adalah service kita. Oke, dari Pak Darmin, biasanya untuk sahabat Tribuners yang ingin mencari tahu ya tentang strategi investasi, bisa konsultasi dengan Panin Sekuritas Medan ya? Ya, kita bisa punya di website www.panin sekuritas medan atau di IG-nya, Instagram juga ya. Jadi kita punya 3 kantor di Medan, satu di Jalan Iskandar Muda di depan Yafurni Furniture di sebelah Paninbank, Simpang Hasanuddin sana. Yang satu di Gedung Paninbank Jalan Pemuda lantai 5, satu lagi dekat Center Point Jalan Timur Hook Simpang Veteran, pasti sudut. Seberangnya itu Hotel Karibia. Karibia betul. Ya, sahabat Tribuners ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan motivasi dan pembelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Walaupun belum kaya, tetapi mindset kita sudah ada. Cara-cara kita untuk mengelola kekayaan kita, mengelola kita punya income dan sebagainya, kita sudah ada. Karena orang-orang kaya itu bukan datang secara seketika. Dan orang-orang kaya
di dunia ini yang bisa tahan sampai beberapa generasi itu ada planning keuangan yang sangat baik sekali. Bagaimana melindungi kekayaan mereka, bagaimana cara pikir mereka, bagaimana melindungi perusahaan mereka, itu sudah ada caranya. Kita tinggal belajar dari mereka, ya. Nah, ini untuk yang pemula. Tapi kalau untuk yang memiliki aset, Pak, dia udah orang kaya lama. Tentu kita akan tanya bagaimana risk profile dia. Jadi sebelum kita manage carikan return, kita manage risikonya dulu. Jadi apakah ini uangnya dia mau invest tidak terganggu ke bisnis dan sebagainya, uangnya bisa idle untuk berapa lama, dia risk profile-nya kalau sesuatu itu terjadi krisis, tiba-tiba perang dan sebagainya. Tapi sekarang pun perang itu turunnya hanya sesaat, nggak sampai 1,5 hari udah naik balik. Jadi kita akan sesuaikan, kita akan jelaskan investasi ini seperti desain, kita akan sesuaikan. Yuk butuh berapa kamal, berapa tingkat, jadi sama dengan investasi, kita akan susun berapa portfolio dia, sektor investasi bisnis yang beda-beda. Kita akan alokasi resikonya, kita kasih simulasi, proyeksi ke depan dengan standard deviation, artinya kalau ini salah, error-nya apa, dan selalu kita pantau. Itu ada mingguan, review, bulanan, kita review apa yang perlu, adjustment, dan sebagainya. Bahkan saat ini dari tim Pak Darmin sudah ada membuat review ya. Setiap daily itu ada pilihan-pilihan arah investasi perusahaan-perusahaan yang terbaik. Iya. Setiap hari malam market close kita akan berbagai research, tim kita baca itu ada 10 orang tim kita yang handle ini, di mana yang dikoordinir oleh anak saya David Leong dengan saya koordinasi. Setiap hari kita pilih 20 saham yang bagus untuk dibeli, ditransaksikan, itu lebih banyak ke short term untuk trading. Sebab nasabah dia senang ada aktivitas untuk short term trading dan ya. Jadi short term trading dari 20 saham itu biasanya akurasinya dia ikutin saran kita, harga beli, kita sudah kasihkan harga beli, harga jual, profit takingnya, risikonya, cut lossnya berapa dan sebagainya. Kalau dia ikutin kita pada market turun, misalnya rata-rata sahamnya turun, itu 20 saham yang kita rekomend, kadang minimum ada 5-6 yang bisa cuan dalam satu hari gitu. Kalau marketnya lagi naik, lebih bagus, kadang-kadang bisa 11-12 saham yang cuan. Ya, tidak semua tepat ya. Tapi pilihlah saham-saham yang favorit ya, sesuai dengan karakter. Ya, jadi kita kasih sama Anda ke food court ada 20 stand makanan, dia pilih mana yang sesuai dengan Anda. Kalau Anda nggak tahan yang pedas, ya jangan cari yang pedas-pedas. Jadi kita kasih 20. Kenapa 20? Sebab banyak ada permintaan dari klien yang kita handle, saya punya posisi di sini, tolong analisa dan sebagainya. Iya. Menarik Pak Darmin. Jadi untuk sahabat Tribuners yang ingin memulai investasi pemula maupun yang sudah memiliki aset, itu pasti ada dicek risk profile-nya ya. Tapi carilah seorang penasehat atau institusi yang sudah ada otoritas jasa keuangan diakui dan memiliki kredibilitas yang bagus ya, supaya nanti tingkat keamanan, kelancaran, dan jangka panjang yang diperkirakan, bukan short term, high risk tapi high return, tapi bisa masalah besar ya. Tapi kita yang aman-aman saja, ya, kemudian yang sesuai dengan yang terdaftar di OJK. Nah, ini menarik Pak Darmin. Saya ke Pak Benjamin sebentar. Ini di dunia ini bagaimana negara-negara maju itu mengelola supaya mereka wealth management-nya lebih bagus ya, supaya tidak terjebak di dalam misalnya utang. Misalnya kalau kita utang banyak kan susah ya. Dari mana pikir investasi pelindungan lagi, sedangkan kita nggak sanggup lagi untuk mengcover kehidupan sehari-hari ini ataupun kehidupan di basically lah, pendidikan, makan, minum, dan mungkin kebutuhan dasar seperti itu. Bagaimana ya supaya nanti yang dilakukan negara-negara maju atau negara orang-orang kaya lah yang sudah melindungi mereka, dan ada bagaimana supaya anak, cucu, orang tua itu generasi berikutnya itu tetap stabil gitu. Oke. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara maju bahwa mereka itu tidak mau lagi terjebak yang namanya istilah sandwich generation ya. Nah, kalau kita bayangkan sandwich itu kan roti di atas, roti di bawah, itu di tengah-tengah ya.
Nah, itu artinya seperti kita usia produktif, katakanlah 30-an, 40-an. Nah, kalau di Indonesia cenderung kita masih harus menanggung orang tua kita, biaya orang tua kita, ya, di atas. Dan kita juga harus menanggung biaya untuk anak kita. Jadi kita istilahnya terjepit di tengah-tengah. Inilah yang namanya sandwich generation, ya. Nah, tapi kalau di negara maju, mereka sudah tidak seperti itu. Jadi ketika mereka bekerja, mereka melakukan yang tadi, menabung investasi, ya, mereka juga beli asuransi supaya mereka punya aset, punya income juga dari investasi ketika mereka tua, ya. Jadi ketika mereka pensiun, katakan usia 55 atau 60, mereka sudah punya dana cadangan untuk sampai akhir hidup mereka, ya, dan juga sudah punya asuransi. Jadi ketika sakit tidak membebankan lagi kepada anak, ya. Jadi sudah prepare, ya. Nah, kalau seperti itu berarti anaknya ketika bekerja kan dia tidak harus membiayai orang tuanya, ya. Sakit sudah ada asuransi, Pak, ya. Biaya hidup sudah mereka persiapkan. Jadi mereka yang katakan usia produktif 30-an 40-an itu melakukan apa? Ya menabung untuk mereka nanti tua, ya. Beli asuransi supaya melindungi mereka sampai umur 100 tahun, ya. Jadi ketika mereka tua sama juga tidak membebankan lagi kepada generasi anak mereka gitu loh. Ya, jadi melepaskan diri dari jerat yang namanya sandwich generation itu. Makanya kita harus mempersiapkan dari awal. Nah, yang tadi saya cerita, kalau kita beli katakan yang tadi premi katakanlah 1 juta, ya. Itu preminya akan tetap sampai tua. Jadi tidak nambah lagi, ya. Jadi mau nanti dia umur 60, 70, 80 bahkan 90 itu sudah tetap premi segitu. Kalau krisis pandemi tetap itu. Iya, tetap itu, ya. Nah, jadi ketika mereka tua katakan ya manusia pasti tua. Iya. Kita tidak bisa hindari dan ketika tua ya pasti sakit kan? Ya, pasti sakit. Kecuali mungkin ada sekian persen orang yang tidur tiba-tiba udah bye-bye ya. Tapi kalau ketika sakit itu butuh biaya yang sangat besar. Dan sakit itu bisa berulang, ya. Ya, sakit tahun ini, tahun depan bisa sakit lagi kan. Nah, itu kita jangan membebankan kepada anak kita, ya. Mereka usia produktif 30-an itu masih merencanakan mungkin nabung untuk anaknya nanti mau kuliah. Bayangin ya, mereka berbisnis, sudah kumpulin uang mulai ada 1-2 miliar, baru mau investasi, kata tiba-tiba kita sebagai orang tuanya sakit, harus biaya dari mereka, ya. Dan ini sering terjadi yang namanya bisa ribut juga. Kenapa? Anak ada 3, 4 itu siapa yang biayain misalnya, ya? Ya, nanti iyalah biayain, kamu yang biayain, ya. Nah, itu bisa terjadi ribut juga. Anaknya mau, belum tentu pasangannya juga mau, ya. Nah, ini kan masalah hal yang sensitif kalau namanya sudah uang, ya. Nah, kalau kita bisa beli proteksi untuk diri kita, persiapkan sampai hari tua, ya langkah bagusnya kan, ya, kalau ya. tidak ditolong orang tua nanti durhaka juga, ya. Iya, betul, ya. Ya. Bagaimana perencanaan yang bagus, ya. Betul, ya. Supaya anak cucu semua langgeng, Iya. kemudian mereka semakin produktif, semakin Iya, baik. betul, ya. Padahal hanya uang alokasi Sedikit, ya, juga. ya tiap bulan. Dan sama juga kita ketika usia masih produktif, bukan hanya kita harus pikirkan orang tua misalnya, kita juga harus pikirkan anak, ya. Anak kan belum besar, belum bisa menghasilkan, kita belikan proteksi juga, karena kalau katakan anak sakit, ya kan kita juga harus keluar biaya. Jadi kita tidak bisa mikirin kita, ya. Kalau kita produktif, kita pikirin kita dan anak, nggak apa-apa, ya. Tapi orang tua semoga sudah sadar, ya, sudah beli sendiri, ya. Nah, untuk anak misalnya dengan 300.000 itu sudah bisa dapat perlindungan 1,5 miliar. 300.000 satu hari cuma 10.000, ya. Itu uang jajan sekarang mungkin sudah lebih, ya, Pak Darmin, ya. Nah, itu kita sudah memproteksi kalau terjadi apa-apa dengan anak, sudah ada perlindungan. Kan kita tahu juga sering dengar, ya, ada artis yang terkenal, ya, anak sakit harus jual rumah, jual aset, ya, untuk pengobatan, ya. Padahal kalau mereka sadar dari awal, itu kan dengan biaya yang sedikit tidak perlu sampai jual aset. Kan banyak dengar cerita, ya, artis sudah kerja, ya. Kenapa artis? Karena mereka yang terekspos. Supaya banyak nggak yang kejadian seperti banyak. Cuman karena bukan artis kan tidak terekspos, ya. Kerja produktif puluhan tahun, kumpulin uang, akhirnya tiba-tiba sakit, menderita, minta sumbangan, ya. Kan sangat-sangat kasihan gitu loh, ya. Padahal kalau tahu dari awal, mereka bisa kerja sebulan mungkin hasilkan ratusan juta, 1 juta saja sisihkan, nggak sampai 1% misalnya, ya. Itu sudah, kalau sakit nggak usah minta bantuan, minta sumbangan, nggak harus jual aset, ya, nggak harus kemana-mana untuk minta belas kasihan, ya. Jadi itu namanya perlindungan yang kita harus rencanakan,
ya, bukan hanya mencari uang, tapi kita harus memproteksi apa yang kita sudah dapatkan. Gitu. Baik, luar biasa ya, Ya. sahabat Tribuners. Mencari uang adalah hal penting. Investasikan adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari supaya kita bisa melindungi kesejahteraan kita dan kekayaan kita untuk jangka waktu yang panjang. Seperti tubuh kita perlu dirawat dengan baik, ya, supaya tetap kita sehat-sehat dan kita bisa bugar untuk jangka waktu yang panjang. Tapi juga perlu ada pelindungan, ya. Pelindungan itu seperti vaksin yang melindungi kita juga, ya. Ya, kalau tiba-tiba diserang, kita ada pertahanan diri supaya tidak fatal, ya, tidak fatal, dan hiduplah lebih teratur, rapi, sehingga kita hidup untuk jangka waktu yang panjang, hidup waktu yang lama tapi sehat dan makmur. Itu kan paling enak, ya Pak, ya. Itu perlu perencanaan. Daripada udah hidup panjang tapi stres juga atau kekurangan juga menjadi sebuah apa ya, yang harus kita pikirkan mulai dari saat ini, ya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Ada tambahan tips untuk sahabat Tribuners, Pak David? Ya, bahwa dalam hidup ini kita harus fokus kepada keunggulan kita sendiri. Kita masing-masing orang punya talenta yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bisa mencapai keberhasilan lebih bagus, kalau kita sinergikan, kita cari, misalnya saya mau sehat, saya nggak perlu jadi dokter, saya cari ke dokter yang cocok, saya carilah mau ahli gizi, saya carilah ahli untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, dengan banyaknya advisor ini, itu akan memberikan kita hidup yang lebih berkualitas. Jadi kalau mau investasi, carilah kita yang memang sudah tiap hari bergelut di sana, ada 30 tahun lebih kita bergelut di sana. Ya, demikian kalau mau proteksi, carilah Pak Benyamin. Kalau mau konsultan, ya cari Pak Syanggiat di Star Business, ya kan. Jadi ini masing-masing punya talentanya. Kita adalah saling melengkapi, saling supaya keberhasilan itu lebih bagus. Kalau seperti pelangi kan berwarna-warni kan lebih indah. Jadi hidup ini akan lebih indah. Kita lebih punya waktu untuk menikmati hidup. Jangan semuanya mau tangan sendiri. Kita waktu terbatas, tangan cuma 2. Kita akan repot. Kasihlah 10 handphone, nggak bisa kita handle kan semua. Jadi kalau orang yang mau tangani semua sendiri, itu waktunya nggak akan cukup. Hidupnya kan kasihan loh. Baik, ya, carilah ahlinya yang sudah kompetensi bidangnya. Konsultasi itu tidak harus keluar uang, ya sahabat Tribuners, ya. Carilah orang yang pengalaman. Saya yakin, saya percaya dunia ini masih banyak orang yang baik yang akan membantu kita semuanya, ya. Kalau ada investasi, carilah Pandin Sekuritas dan Pak Darmin yang sudah teruji dan ahlinya. Kalau ada yang ingin asuransi, carilah Pak Benyamin bersama Allianz, ya, yang sudah teruji, ya. Pak Benjamin, ada tambahan untuk sahabat Tribuners? Iya, mungkin melengkapi yang Pak Darmin, ya. Jadi kita harus terbuka, ya, untuk terima informasi, ya. Jadi belajar jangan dari pengalaman sendiri, kan mahal katanya, ya. Kita belajar dari pengalaman orang lain, ya. Pak Darmin tadi sudah 40 tahun lebih di bidang keuangan. Saya sendiri sudah 27 tahun di bidang asuransi. Jadi kita tahu produk mana yang cocok, ya. Tidak harus mahal, ya. Berapa sanggup? 300.000, 400.000 kita sesuaikan. Nanti dengan pertumbuhan ekonomi semakin kaya, semakin sanggup, kita tambah lagi. Yang penting mau mulai dulu, ya. Sehingga kalau terjadi musibah, kita tidak harus sampai susah, ya. Susah jual aset, minta pinjaman dan sebagainya, ya. Yang penting mau mulai, kita bisa sesuaikan, ya. Tidak harus mahal, ya. Jadi yang tadi makanan kan nggak harus semuanya steak, ya. Belum tentu orang cocok steak yang mahal. Kita mau yang murah, ada yang enak, ya. Jadi yang penting mau terbuka dulu untuk menerima informasi. Jangan alergi mendengar kata asuransi, waduh nanti pasti mahal, pasti klaim susah. Tidak, sekarang semua zaman serba canggih. Bahkan klaim sekarang tinggal tunjukin kartu ke rumah sakit, itu sudah cashless. Kita tidak perlu seperti dulu, bayar dulu, baru kumpulin kwitansi, datang kantor lagi perlu waktu. Kita sekarang tinggal kasih kartu, asuransi akan urus ke rumah sakit. Kita keluar sudah tidak perlu bayar lagi, ya. Untuk klaim asuransi juga, yang dulu mungkin orang pikir harus berbulan-bulan, sementara tadi kata Pak Darmin, ini bank sudah nggak bisa tarik uang, ya. Kalau surat-surat semuanya lengkap, jelas, itu hanya perlu kita 3 hari sampai 1 minggu, tapi semuanya surat-surat lengkap, ya. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan.
itu 3 hari sampai 1 minggu itu klaim sudah cair ya. Jadi kita bisa cepat sekali sekarang ya. Buat zaman sudah canggih lah istilahnya. Baik. Ya, thank Pak you. Darmin dan Pak Benjamin ya, Ya. terima kasih sudah di studio untuk bisa memberikan informasi tentang keuangan dan pelindungan. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sekali lagi terima kasih ya, sehat selalu untuk kita Terima kasih. semuanya. Kepada sahabat Tribuners, semoga pembicaraan ini bermanfaat untuk semuanya ya. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Dan mulailah lindungi kita dengan baik, keluarga kita, aset-aset kita, sehingga kita semakin makmur dan sehat ke depan. Terima kasih. Terima kasih.